Waktu itu tidak semua orang mau menerima Tuhan Yesus, tidak mau menerima semua ajarannya, walaupun ajarannya benar, walaupun ajarannya baik, walaupun dia berbuat kebaikan untuk semua orang di Yerusalem, di Samaria, di wilayah Israel waktu itu ya. Maka Tuhan Yesus sedih ya. Dia ditolak, difitnah, dianiaya, dan nanti masuk itu menjelang masuk Yerusalem ya, dia merasa aduh sedih sekali, saya sebentar lagi akan ditangkap, akan dipenjara, akan disiksa ya, karena cinta, karena mencintai manusia dan menunjukkan jalan hidup yang benar itu adalah jalan perdamaian. Dengan cara apa? Mengasihi, dengan saling mengasihi ya, dan saling mengampuni ya. Tuhan Yesus memberi contoh mengampuni orang-orang, tetapi mereka malah menuduh dia sebagai orang yang mengaku-ngaku sebagai Allah, padahal memang dia sabda Allah yang menjadi manusia ya. Jadi itulah yang membuat Tuhan Yesus sedih, duka cita yang suci. Betul? Ibu pernah mengalami difitnah? Pernah ditolak? Pernah disakiti? Apa reaksinya? Ya, reaksinya bisa sedih ya. Itulah kesedihan suci. Sedih tetapi tidak balas ya, karena mencintai anak yang membenci atau keluarga yang membenci atau saudara yang membenci, tidak membalas, tidak membalas dengan menjelek-jelekan, tidak mengutuk, tapi sedih hati kita ya. Itulah kesedihan duka cita yang suci. Ada orang yang membalas ya, sedih tapi lalu membalas dengan kemarahan. Itu kemarahan yang tidak suci, apalagi dengan dendam, apalagi sampai makin tangan, pukul, apalagi sampai mengutuk ya. Mulutnya diberikan Tuhan untuk memberkati, tapi dipakai untuk mengutuk. Itulah bedanya manusia merdeka menjadi anak Allah, itu duka cita suci, dan manusia yang budak dosa yang tidak merdeka, tidak mau jadi anak Allah, mainnya dengan kemarahan yang tidak suci. Maka dendam, benci, iri hati, cemburu dan sebagainya. Nah, saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu, tapi lebih orang-orang yang pernah mengalami duka cita yang suci ya, terhadap anak, pasangan hidup, keluarga yang sempat menyakiti, membenci, melupakan ya, didoakan. Kalau masih ingat doa ya, semua ingat doa. Buktinya tadi bisa nyanyi. Nyanyi yang bagus adalah doa. Jadi kalau lagu-lagu tadi yang dinyanyikan, lagu yang ketiga tadi adalah doa sebenarnya ya. Doa, bersyukur pada Tuhan karena dicintai ya. Itulah doa. Tuhan Yesus sedih tadi dalam Injil karena duka cita suci untuk manusia. Dan manusia mengalami ya, karena kejahatan tadi, kemudian Yesus menubuatkan ini tempat ini akan rusak, runtuh, hancur ya. Tidak ada batu yang di atas batu yang lain. Yerusalem rusak, runtuh. Dan itu memang terjadi tahun 70. Jenderal Titus yang diutus oleh Kaisar Hadrianus meruntuhkan
Yerusalem, ya, bait suci runtuh. Sekarang kalau ke sana tinggal tembok, ya. Tembok yang disebut sebagai tembok ratapan, tentang orang-orang Yahudi nangis meratapi masa lalunya, ya. Itulah yang terjadi. Kita semua dipanggil untuk seperti Yesus, kalau mengalami sesuatu yang buruk, ya, kebetulan terjadi, entah karena anak, keluarga, pasangan, ibu, saudara, tetangga, janganlah bersikap seperti orang Yahudi, ya, yang hidup dengan kebencian, dengan amarah, dengan menghancurkan, ya. Hari-hari ini juga sudah terjadi, mereka menghancurkan puluhan ribu, belasan ribu orang, ya, sebagai balasan terhadap apa yang dialami oleh mereka tanggal 7 Oktober yang lalu. Pada hari Sabat, orang-orang Yahudi mengalami diserang oleh Hamas, ya. Kemudian 1.000 lebih orang dibunuh, 240-an diculik, ya. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Kita semua diundang untuk juga ikut berduka cita dengan duka cita yang suci. Semoga jalan perdamaian yang dipromosikan Tuhan Yesus segera berkuasa, segera bisa terjadi dimanapun, di Palestina, di negara Israel, di negara kita juga, di hati kita, dalam keluarga kita. Oke? Betul? Semoga semua segera mengalami, ya, walaupun kita tidak membalas, ya, tetapi memakai jalan Tuhan, jalan perdamaian, dengan berpikir yang baik-baik, dengan mendoakan yang baik-baik untuk orang lain, apalagi orang yang menyakiti kita, ya, dengan berbuat yang baik-baik, ya, dengan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan sampai sekarang, sampai usia yang luar biasa. Ada yang usia 70, 80, 90, hebat itu. Padahal menurut Mazmur 90 ayat 10, umur manusia itu hanya 70, kalau kuat 80. Ini kalau sudah 90, bonusnya banyak sekali, ya. Saya juga sudah masuk lansia, karena saya ingat ketemu teman saya jadi kepala sekolah sudah pensiun, yang bekerja di bank juga sudah pensiun. Berarti saya itu sudah tua, ya. Kita tapi kalau kita bisa mensyukuri segala yang sudah kita lalui dan juga anugerah usia kita, pasti kita lebih bahagia, mengurangi air mata suci kita, ya, mengurangi duka cita. Oke, selamat melanjutkan acara. Tuhan berkati. Salam sehat semua.